kembali lagi bersama saya Syifa Masliha di Sekilas Sejarah seputar dunia pendidikan. Pendidikan merupakan aset penting bagi sebuah negara karena kualitas warga negara yang nantinya akan menentukan ke arah mana negara tersebut akan dibawa. Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia menjadi sesuatu yang tidak boleh dikesampingkan, bahkan harus diperjuangkan. Anyway, berbicara tentang pendidikan tentunya tidak terlepas dari jasa-jasa para tokoh yang ikut andil dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman wajib tahu nih siapa saja sih para tokoh yang berkontribusi dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut cuplikannya. Tokoh yang pertama dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Raden Baswadi Sujaningrat atau yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Beliau lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Ia dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Karena pada masa itu pemerintah hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Tidak hanya itu, ia juga membangun sekolah bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau dikenal dengan nama Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Pasca kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara pernah ditunjuk sebagai Menteri Pengajaran Indonesia atau disebut dengan Menteri Pendidikan. Tokoh yang kedua adalah R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu tokoh pendidikan perempuan di Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879 dan wafat pada tanggal 17 September 1904. Kartini dikenal sebagai seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia sekaligus pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Melalui hobinya yang suka membaca dan menulis, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa. Maka timbullah keinginannya untuk memajukan pendidikan di Indonesia, khususnya wanita Indonesia, agar tidak hanya sekedar berada di dapur, tetapi juga mempunyai dedikasi yang tinggi, yaitu ilmu pengetahuan. Kartini juga mendirikan sekolah yang bernama Kartini School atau Sekolah Kartini, yang dikhususkan untuk perempuan dan didirikan oleh Yayasan Van Deventer di beberapa tempat untuk para siswa perempuan. Tokoh yang ketiga adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan wanita kelahiran Cicalengka pada tanggal 4 Desember 1884. Dewi Sartika merupakan tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, tepat pada tanggal 16 Januari 1904, ia membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasikan ke Jalan Ciguriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1910. Pada tahun 1912, sudah ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Tokoh yang selanjutnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut juga dengan Mbah Hasyim Asy'ari, lahir di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871 dan wafat pada tanggal 21 Juli 1947 pada usia 76 tahun. Beliau merupakan pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Beliau juga merupakan pahlawan pendidikan yang berhasil mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang yang kemudian menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Kemudian pada tahun 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama, tepatnya pada tanggal 31 Januari.
Tokoh yang terakhir dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan atau yang akrab dipanggil dengan Kiai Haji Dahlan adalah teman dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ia lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Ia merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di Indonesia. Ia juga ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntutan agama Islam. Nah, itu dia beberapa cuplikan dari sekilas sejarah seputar dunia pendidikan. Oh iya, buat teman-teman bisa request di kolom komentar video ini untuk sejarah apa yang harus kami bawa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.